Haleluya, puji Tuhan saudara. Di dalam video ini saudara akan diteguhkan dengan ayat-ayat kebenaran firman Tuhan tentang berkat Tuhan, di mana ada 6 ayat firman Tuhan yang akan kita belajar tentang kebenaran Tuhan, tentang berkat-berkat Tuhan, untuk kita mengalami berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama dari Filipi pasal 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan: Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, ayat ini adalah ayat yang ditujukan kepada jemaat Filipi oleh Paulus, di mana konteksnya pada waktu itu adalah jemaat Filipi mengirimkan berkat kepada Paulus dalam pemberitaan Injil. Jemaat Filipi bersama-sama mereka mengumpulkan berkat yang bisa mereka kirimkan kepada Paulus untuk membantu Paulus dalam pekabaran Injil. Dan kemudian setelah Paulus menerima berkat yang dikirim oleh jemaat Filipi, Paulus mengucap syukur atas berkat itu, dan Paulus mengucapkan satu ayat terhadap jemaat Filipi, di mana Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang akan memenuhi keperluan kita, Allah yang akan memberkati umat-umatnya. Dan berkat yang Tuhan beri itu adalah menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan itu dikirimkan oleh Paulus kepada jemaat Filipi atas beban mereka, atas hati mereka, atas kerelaan mereka untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, biarlah ini juga menjadi perenungan bagi kita. Biarlah janji firman Tuhan menjadi bagian kita. Alami berkat Tuhan dalam kehidupan saudara. Mari kita mengambil bagian. Kita mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan, memberi apa yang bisa kita beri, untuk membantu orang lain, untuk membantu pekerjaan Tuhan, untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan akan lakukan bagiannya, di mana firman ini berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Puji Tuhan saudara, mari kita ambil bagian kita. Tuhan akan melakukan bagiannya bagi kita. Yang kedua, Ulangan pasal yang ke-8 ayat 18. Demikian firman Tuhan: Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Saudara, firman Tuhan ini ditujukan kepada umat Israel, di mana firman Tuhan berkata bahwa engkau harus ingat kepada Tuhan Allahmu. Kenapa saudara? Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saudara, setiap kita pasti rindu mengalami berkat-berkat Tuhan. Tetapi jauh melebihi berkat itu sendiri, ada yang lebih penting. Apa itu saudara? Kekuatan untuk memperoleh berkat Tuhan. Dan kekuatan untuk beroleh berkat Tuhan itu sendiri juga datangnya dari Tuhan. Jadi kita bukan hanya butuh berkat Tuhan, kita juga butuh kekuatan untuk memperoleh berkat itu, supaya jangan sampai berkat Tuhan yang kita terima itu malah membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai berkat yang kita terima itu menyesatkan kita, menjatuhkan kita. Itu sebabnya firman Tuhan ini berkata, haruslah engkau ingat Tuhan, supaya Dia memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh berkat, memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Apa tujuan Tuhan memberkati umat-umatnya? Untuk menyatakan bahwa Tuhan itu Allah yang menepati janji, untuk meneguhkan bahwa Dia Allah yang iya dan amin, perkataannya iya dan amin, janjinya iya dan amin. Dengan begitu, maka umat-umatnya akan selalu sadar
bahwa semuanya berasal dari Tuhan. Jadi saudara, berbicara tentang berkat, hal yang harus kita sadari bahwa berkat-berkat itu berasal dari Tuhan. Dan kita juga butuh kekuatan untuk memperoleh berkat itu. Berkat itu berasal dari Tuhan karena berkat-berkat itu adalah janji Tuhan yang digenapi. Dan kita juga perlu kekuatan supaya ketika janjinya tentang berkat-berkat itu digenapi dalam hidup kita, kita juga tetap hidup benar, tetap hidup dalam Tuhan. Berkat tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Ketika kita diberkati, kita tetap mencintai Tuhan melebihi daripada berkat-berkat yang kita terima. Ayat berikutnya saudara adalah Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, firman Tuhan memberi janji sekaligus peringatan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 ini. Peringatannya adalah bahwa jangan engkau menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi Tuhan mau sikap kita benar. Uang itu penting, berkat itu penting, materi itu penting, tetapi kita diperingatkan jangan kamu menjadi hamba uang. Jangan uang yang mengatur dirimu. Seberapa yang Tuhan percayakan kepadamu, cukupkan itu. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, dengan berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Kemudian dia berjanji saudara bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jika Allah tidak membiarkan kita, jika Allah tidak meninggalkan kita, apakah yang akan kurang dalam hidup kita? Kita masing-masing punya kehidupan saudara, kita punya konteks masing-masing dalam kehidupan kita, kita punya kebutuhan masing-masing dalam kehidupan kita. Dan dalam semua kebutuhan itu, dalam semua hal yang kita butuhkan itu, firman Allah berkata bahwa dia tidak akan membiarkan kita dan dia tidak akan meninggalkan kita. Artinya apa? Dia akan campur tangan, dia akan bertindak. Tetapi yang dia mau adalah kita tidak boleh menjadi hamba uang, dan kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan beri. Kalau Tuhan beri satu, kita mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan beri. Tuhan beri dua, kita mencukupkan diri dengan dua yang Tuhan beri. Tuhan beri tiga, selanjutnya dan seterusnya kita bersyukur dan mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan percayakan. Maka dengan begitu Tuhan akan memberikan, memberkatkan, menganugerahkan apa yang dia tahu itu layak untuk kita. Ayat berikutnya saudara adalah dari Matius pasal 10 ayat 30 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ayat sebelumnya Tuhan menegaskan bahwa burung pipit pun dia pelihara. Padahal burung pipit itu tidak menanam, tetapi Tuhan pelihara. Apalagi kamu, kata Tuhan, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit itu. Dan kemudian dia berkata, dia tegaskan bahwa jangankan tentang kebutuhan, jangankan tentang perkara-perkara materi yang kamu butuhkan, rambut kepalamu saja terhitung. Itu sebabnya jangan kamu takut, firman Tuhan berkata. Kenapa? Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Hari ini saudara, apapun konteks kita, apapun situasi kita, apapun keadaan kita, ingat janji firman Tuhan. Kalau burung pipit saja dia pelihara, apalagi kita. Dia berkata bahwa kita jauh lebih berharga daripada burung pipit. Apa yang harus kita lakukan? Firman Allah berkata, jangan takut, percaya kepada dia. Serahkan hidup kepada dia, jalani semuanya dalam kehendaknya. Jangan takut, Tuhan memelihara kita. Ayat selanjutnya saudara adalah Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, di sini firman Allah berkata bahwa dalam kehidupan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, baik itu apa yang akan kita makan, minum, dan pakai, firman Allah menegaskan, jangan kamu khawatir akan hal itu. Bangsa-bangsa memang mencari itu, tetapi dia berkata, Bapamu di sorga, dia tahu bahwa kamu memerlukannya. Yang Tuhan mau adalah kita tidak boleh khawatir, tetapi yang kedua juga dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya saudara, dalam urutan prioritas Tuhan mau supaya Tuhan yang terlebih dahulu. Kita mencari Dia, kita mencari kerajaannya terlebih dahulu. Maka semuanya itu, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang kita butuhkan untuk makan, minum, dan pakai, firman Allah menegaskan bahwa Tuhan akan tambahkan itu kepada kita jika kita mengutamakan Tuhan. Artinya kita tidak perlu khawatir. Itu sebabnya diawali tadi, jangan khawatir. Kalau kamu mendahulukan Tuhan, lalu kamu dalam apa yang kamu kerjakan, tetap kamu mendahulukan Tuhan di sana. Tetap Tuhan yang terutama dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam apapun yang kamu lakukan, tetap Tuhan yang menonjol di sana. Firman Allah berkata, jangan kamu khawatir. Tuhan Allah Bapa kita akan menambahkan semuanya itu. Bukan hanya menyediakan, dikatakan di sini, tapi ditambahkan. Ayat yang terakhir saudara adalah Amsal 10 ayat 22. Demikian firman Tuhan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara, hal lain juga yang ditegaskan di sini adalah bahwa apa yang akan menjadikan kita kaya? Berkat Tuhan. Susah payah tidak akan menambahinya. Bukan maksudnya di sini bahwa kita tidak perlu bersusah payah. Kenapa? Karena Tuhan juga berkata bahwa orang yang tidak bekerja jangan dikasih makan. Yang Tuhan mau di sini disadari oleh umatnya adalah bahwa dalam apa yang kita kerjakan, dalam apa yang kita usahakan, ingat bahwa Tuhanlah yang memberkati. Itu bukan hasil usaha kita, itu bukan karena kelebihan kita, itu bukan karena susah payah kita, perjuangan kita, tetapi berkat Tuhan. Saudara, hari ini yang Tuhan mau kita sadari bersama-sama adalah apa yang kita punya adalah berkat Tuhan. Kalau kita sadari semuanya adalah berkat Tuhan, semuanya adalah daripada Tuhan, maka Tuhan akan mempercayakan lebih bagi kita. Tetapi kalau kita merasa bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita terima itu hasil usaha kita, hasil perjuangan kita, itu bentuk keangkuhan, saudara. Kita berpikir bahwa tidak ada Tuhan yang bertindak di balik itu semua. Dan Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau kita sadar bahwa semuanya ini adalah berkat Tuhan. Semuanya ini berasal dari Tuhan. Dan kalau begitu saudara, maka Tuhan berkata, Tuhan akan memberkati kita dan menjadikan kita kaya. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kita sudah mendengarkan 6 ayat yang luar biasa tentang berkat Tuhan, tentang kekayaan. Saya percaya semua kita rindu mengalaminya. Itu sebabnya mari kita renungkan firman Tuhan ini. Saudara, silahkan diulang-ulang, renungkan terus ayat-ayat firman Tuhan ini. Biar firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara dan alami berkat Tuhan berlimpah dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati.